Cahaya bulan lembut dan samar, cahaya bintang mengalir deras, seperti kabut yang sangat kental, menenggelamkan Chu Fang. Dari jauh, terlihat gumpalan udara putih mengepul di sana. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman. Chu Fang sedang melakukan teknik pernapasan khusus. Dada dan perutnya naik turun, dan ada aroma samar yang meresap keluar dari hidung dan mulutnya. Catatan sejarah mencatat bahwa ketika beberapa Taois tua atau biksu terkemuka meninggal dunia, tubuh mereka tidak membusuk dan seluruh ruangan dipenuhi aroma harum. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Beberapa orang mengatakan bahwa ini karena mereka telah bertahun-tahun meneliti pil obat, dan tubuh mereka telah lama direndam olehnya. Ada juga para cendekiawan yang meneliti, percaya bahwa awalnya setiap orang akan seperti ini, disertai dengan aroma seperti anggrek dan kasturi, tetapi karena dunia tercemar, hanya sebagian kecil orang yang dapat memancarkan aroma asli yang harum. Saat ini, kabut putih menyelimuti hidung dan mulut Chu Fang. Aroma samar meresap. Ia sendiri dapat merasakan bahwa air liur yang ia telan agak manis dan harum, sangat nyaman. Ini adalah teknik pernapasan yang sangat aneh, dilakukan sesuai ritme tertentu. Chu Fang merasa tubuhnya melayang, seolah-olah akan terangkat dari tanah. Ritme pernapasan ini membuat tanda-tanda vitalitasnya menguat, dan vitalitasnya meningkat pesat. Waktunya tidak terlalu lama. Wang Niu adalah yang pertama membuka matanya. Satu kaki depan menunjuk ke langit, dan kaki depan lainnya menunjuk ke bumi. Ia bersuara mu beberapa kali, dan mengakhiri teknik pernapasan ini. Cahaya bintang memenuhi langit bertebaran. Chu Fang juga berhenti. Samar-samar ia mengerti. Meskipun waktunya tidak lama, vitalitas tubuhnya sudah meningkat hingga jenuh. Melanjutkan lebih jauh tidak akan ada gunanya. Krak! Tiba-tiba, Chu Fang mendengar suara retakan dari dinding halaman. Tanah sedikit bergetar, tidak terlalu parah, tetapi ia dapat segera merasakannya. Gempa bumi? Kemudian, ia mendengar seruan terkejut. Kota kecil itu tidak lagi tenang. Tiba-tiba lampu-lampu di jalanan padam satu persatu, dan rumah-rumah juga menjadi gelap pada saat yang sama. Listrik padam. Pada saat yang sama, Chu Fang menyalakan alat komunikasi dan menemukan sinyalnya kabur, lalu terputus sama sekali. Wang Niu mengaum rendah, matanya bersinar. Ia mendongak ke arah pegunungan Taihang. Ada cahaya ungu mekar di sana, dan cahaya perak mengalir. Samar-samar terdengar suara gemuruh. Mutasi telah dimulai lagi. Meskipun terpisah sangat jauh, tekanan sudah bisa dirasakan, dengan aura yang sangat besar menyebar kemana-mana. Gunungnya bertambah banyak. Chu Fang terkejut. Dari kejauhan, lebih banyak gunung muncul di pegunungan Taihang, beberapa di antaranya setinggi 10.000 meter, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Inikah wajah sebenarnya dari pegunungan Taihang? Kota kecil itu dilanda kepanikan, terdengar teriakan terkejut orang-orang, sebab tanah meregang. Beberapa jalanan terputus, beberapa rumah mulai retak, muncul celah-celah yang menakutkan. Jika terus seperti ini, mereka akan roboh. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah perubahan ini tidak cepat. Malam itu ditakdirkan untuk tidak tenang. Berbagai teriakan ketakutan dan kegelisahan, serta tangisan wanita dan anak-anak, terus muncul di bawah kegelapan malam. Sangat kacau. Boom! Ada bangunan yang roboh. Ibu, aku takut. Nenek, ada apa ini? Dongdong sangat takut. Beberapa anak menangis keras, sangat ketakutan. Pada malam ini, kota Qingyang dilanda kekacauan. Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Fang berlari keluar untuk menyelamatkan orang. Yang sedikit membuatnya lega adalah korban jiwa tidak banyak. Orang-orang sudah sempat melarikan diri dari rumah mereka. Saat pagi tiba, kota Qingyang telah berubah total. Sepertiga rumah roboh, sebagian besar terjadi di bagian utara kota, seolah-olah ditarik paksa hingga putus. Bangunan yang terpisah itu saling berjauhan. Di tiga arah, timur, selatan, dan barat, keadaannya lebih baik. Rumah-rumah hanya rusak sebagian, muncul retakan, tetapi tidak roboh.
Air dan listrik semuanya terputus. Dampak dari retakan tanah sangat besar. 3 orang meninggal dan belasan terluka. Secara relatif, mereka masih harus bersyukur karena retakan tanah terjadi sangat lambat, memberi orang waktu yang cukup untuk melarikan diri. Hanya beberapa orang yang tidur terlalu nyenyak, tidak meninggalkan rumah, sehingga tragedi terjadi. Namun ini sudah cukup untuk membuat orang panik. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Terutama karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lingkungan sedang bermutasi, dan masa depan diselimuti kabut. Orang-orang selalu takut pada hal yang tidak diketahui. Karena tidak mengerti dan tidak tahu, mereka akan merasa semakin takut. Saat ini adalah masa yang penuh misteri. Berbagai fenomena muncul di mana-mana, disertai bencana. Siapa yang bisa mengatakan zaman seperti apa yang akan datang? Apakah akan menjadi zaman yang makmur atau menakutkan? Orang-orang tidak tahu. Kota Qingyang diselimuti kesedihan. Suara tangisan, bisikan gelisah. Orang-orang lesu dan ketakutan tidak melihat masa depan. Terlebih lagi, sekarang air, listrik, dan komunikasi semuanya terputus. Kontak dengan dunia luar hilang. Bisakah mereka mendapatkan pertolongan? Orang-orang tidak tahu bagaimana keadaan di luar. Apakah sama seperti ini, atau bahkan lebih parah? Jangan takut. Hanya sebagian kecil rumah yang roboh. Sisanya cukup untuk kita tinggali. Listrik padam juga tidak menakutkan. Kita punya generator di kota ini, dan sebentar lagi bisa digunakan. Mengenai air terputus, tidak perlu khawatir sama sekali. Beberapa sumur tua cukup untuk kita gunakan. Paman Zhao San sedang berbicara. Ia dipanggil oleh Chu Feng untuk menenangkan hati masyarakat. Karena Paman Zhao San juga dianggap terhormat di kota itu. Keahlian turun-temurunnya, bengkel senjata dinginnya yang unik, sifatnya yang terbuka dan tangguh, semua ini membuatnya sangat dihormati. Chu Feng kembali ke rumah. Rumahnya terletak di ujung timur kota Qingyang, kerusakannya tidak besar. Hanya dinding halaman yang retak beberapa celah besar, tidak ada dampaknya. Huang Niu sedang melihat jauh ke timur. Sinar keemasan redup memancar dari matanya. Ia sedikit bersemangat, seolah mengharapkan sesuatu. Apa yang kau tunggu? Tanya Chu Feng. Huang Niu tidak menjawab, sangat tenang. Selama beberapa hari berturut-turut, tempat ini terisolasi dari dunia luar, kontak benar-benar terputus. Beberapa orang mengemudi mencoba menuju arah kota. Tetapi banyak jalan aspal terputus, dan sebagian besar jalan telah berubah menjadi jalan tanah. Mereka berkendara lebih 50 km tetapi tidak melihat kota. Hal ini membuat hati orang-orang gelisah. Mereka tidak berani mengemudi lebih jauh lagi, takut kehabisan bahan bakar dan tidak bisa kembali. Padahal, dalam keadaan normal, kota itu hanya berjarak sekitar 6 km dari sini, sama sekali tidak jauh dari kota Qingyang, tetapi sekarang semuanya telah berubah total. Selain itu, ada lebih banyak gunung misterius di sepanjang jalan. Beberapa gunung berwarna hitam pekat, menimbulkan rasa tertekan. Beberapa gunung ditumbuhi vegetasi yang subur, dengan kera melolong dan harimau mengaum, sangat menakjubkan. Jika bukan karena masih ada banyak pemandangan familiar di daerah ini, orang-orang benar-benar akan curiga bahwa mereka berada di dunia lain. Kota Qingyang seolah terisolasi dari dunia. Orang-orang sangat pesimis. Meskipun generator di kota itu sudah beroperasi, cahaya di malam hari tidak dapat menghilangkan ketakutan akan nasib yang tidak diketahui. Selama beberapa hari, Chu Feng sangat tenang. Ia tidak panik. Ia mengamati semua ini dengan tenang. Orang tuanya berada di Shuntian, yang merupakan kota besar. Kota itu dikenal sebagai pusat utara, memiliki langkah-langkah perlindungan yang paling memadai. Ia tidak terlalu khawatir. Selama beberapa hari, ia mengikuti jadwalnya. Setiap hari melakukan teknik pernapasan aneh itu. Ritmenya tidak cepat, tidak lambat, tetapi ia jelas dapat merasakan perubahan pada dirinya. Ia pernah mencoba mengangkat meja batu yang berat di halaman. Ini tidak mungkin di masa lalu, meskipun ia memiliki fisik yang sangat kuat,
ia hanya bisa mengangkatnya sekitar setengah inci saja. Chu Fang diam-diam terkejut. Efeknya terlalu jelas. Sekali di pagi hari, sekali di malam hari, meskipun tidak berlangsung lama, ritme pernapasan khusus itu seperti mengumpulkan obat, menyehatkan tubuh, dan meningkatkan vitalitas fisik. Sisa waktu, Chu Fang berjalan di luar. Ia mengamati perubahan medan pegunungan dan sungai. Beberapa tempat diregangkan, beberapa tempat tidak berubah. Ia berjalan melalui semua daerah yang dikenalnya di sekitar, dan menemukan bahwa luas total daerah itu telah meningkat secara drastis. Jarak antara daerah pegunungan dan danau yang berdekatan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Daerah-daerah lain juga kurang lebih sama. Chu Fang tertegun. Kota besar pertama di utara, Shuntian, dulunya hanya berjarak lebih dari 100 km dari sini. Tetapi jika berdasarkan perkiraan saat ini, bukankah sekarang sudah mencapai 1000 km jauhnya? Jika ia ingin bertemu orang tuanya, sekarang akan sangat sulit. 6 hari kemudian, alat komunikasi tiba-tiba memiliki sinyal. Chu Fang segera menghubungi orang tuanya. Keduanya melaporkan bahwa mereka aman. Ia dapat dengan jelas merasakan kekhawatiran kedua orang tuanya, yang ingin ia pergi ke kota Shuntian. Sebab, di sana seharusnya menjadi tempat paling aman. Berbagai langkah pertahanan sudah memadai, dan ada berbagai rencana darurat. 6 dinasti pernah membangun ibu kota di sana, mungkin ada alasannya. Bahkan dengan mutasi ini, seluruh kota besar itu aman dan tidak rusak. Daerah itu bukan zona regangan, dan bangunannya utuh. Hal ini membuat Chu Fang lebih lega. Ia menghibur mereka, bahwa semua ini akan berlalu, dan meminta mereka untuk bersabar. Chu Fang, kau baik-baik saja? Ya ampun, di sini dunia berubah. Kota ini terbelah dua. Tepat di sebelah luar kota ada 2 gunung raksasa purba, menusuk ke awan, sangat besar dan tak terbatas. Zhou Chuan meneleponnya, berteriak di ujung sana. Emosinya melonjak. Katanya, coba tebak apa yang kulihat. Seekor katak, kakeknya, sebesar batu penggiling. Dan ia sedang memakan gajah. Si gendut Zhou tidak bisa bicara dengan runtut. Ia berteriak di ujung sana. Chu Fang akhirnya mengerti. Di 2 gunung raksasa misterius di sebelah kota itu, muncul berbagai makhluk tak dikenal. Meskipun mereka belum turun dari gunung untuk saat ini, bayangan binatang buas dapat ditangkap dengan jelas melalui teropong. Zhou Chuan pernah melihat seekor katak sebesar batu penggiling, mengejar berbagai binatang buas, dan bahkan pernah menjatuhkan seekor gajah, menindihnya dan memakannya. Setelah mengakhiri panggilan, Chu Fang tenggelam dalam pikiran. Jika burung buas dan monster-monster itu semua keluar, bukankah dunia akan kacau balau? Ia berharap mereka tidak dapat meninggalkan gunung. Setelah itu, alat komunikasinya terus berdering. Itu adalah teman-teman dan teman-teman kuliah yang dikenalnya. Mereka saling menghubungi, menanyakan keadaan, dan akhirnya saling mengingatkan untuk berhati-hati dan menjaga diri. Dunia akan kacau balau. Itulah firasat pertama Chu Fang. Jika terus seperti ini, pasti akan terjadi bencana besar, dan pasti akan kehilangan kendali. Kemudian, ia segera online untuk melihat berbagai berita dan mencari tahu secara rinci. Karena siapa yang bisa yakin bahwa sinyal alat komunikasi ini akan terus berfungsi, kemungkinan besar bisa terputus kapan saja. Seluruh dunia telah mengalami mutasi total. Banyak orang yang ketakutan. Tidak sedikit yang menangis. Ini bukan lagi dunia yang mereka kenal. Kedamaian tidak akan pernah kembali. Orang-orang meramalkan bahwa badai besar akan datang. Banyak rumah roboh. Meskipun retakan tanah terjadi sangat lambat, dan ada cukup waktu untuk melarikan diri, masih ada sebagian kecil orang yang kehilangan nyawa. Orang-orang melihat bahwa jarak antara 2 tempat telah membesar, umumnya sekitar 10 kali lipat, yang berarti luas seluruh dunia telah membesar lebih dari 100 kali lipat. Beberapa orang menangis, percaya bahwa bumi terhubung dengan dunia menakutkan lainnya. Ada juga yang mengatakan, inilah wajah asli bumi, di masa lalu menyembunyikan daratan purba, dan baru sekarang muncul.
Untuk sementara waktu, teori seperti ruang terlipat terus diteliti secara mendalam oleh berbagai pihak. Di berbagai tempat tidak tenang. Foto-foto pemandangan ajaib dilaporkan. Khususnya, di gunung-gunung dan sungai-sungai besar, muncul fenomena yang menguntungkan. Ada pohon dewa berbunga, ada mata air suci yang mengalir deras, dan bahkan ada beberapa orang yang berebut. Mereka seolah sudah merencanakan hal ini, muncul di sana, memicu keheranan dan kecurigaan orang-orang. Beberapa hari ini, Wang Niu sangat tenang. Ia berdiri di halaman dan terus menatap kekosongan, seolah memperhatikan sesuatu. Namun ada panas, kegembiraan, dan kehebohan di mata dalamnya. Ia sedang bersembunyi, menunggu. Pagi itu, saat matahari merah menyala baru saja muncul dari pegunungan Taihang, Huang Niu tiba-tiba tidak bisa menahan diri. Ia mengaum rendah dan memanggil Chu Fang untuk mengikutinya. Ia langsung berlari keluar halaman.